Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardina Septia dengan NIM 2348201086. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai steroid dan terpenoid. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian steroid dan terpenoid. Yang pertama itu pengertian steroid. Steroid sendiri merupakan kelompok senyawa bahan alam yang kebanyakan strukturnya terdiri atas 17 atom karbon dengan membentuk struktur dasar 1,2-siklopentenoperhidronatren. Steroid terdiri atas beberapa senyawa yang pengelompokannya didasari pada efek fisiologis yang bisa ditimbulkan. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Klasifikasi steroid itu diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu steroid tanaman, steroid jamur, dan steroid hewan. Yang termasuk ke steroid tanaman itu fitosterol dan brasinosteroid. Terus yang termasuk kepada jamur itu ergosteroid, dan steroid hewan itu serangga dan invertebrata. Tetapi steroid ini paling banyak ditemukan di tanaman. Selanjutnya itu sumber steroid. Senyawa steroid dapat ditemukan di berbagai bagian tumbuhan, seperti pada daun. Pada daun pepaya mengandung senyawa steroid golongan sterol seperti ergoste 5N3B01. Daun juga dapat mengandung alkaloid steroid. Selanjutnya itu ada biji. Biji mahoni juga mengandung steroid dan triterpenoid. Terus rimpang. Rimpang temulawak mengandung sesquiterpenoid tetapi bukan steroid. Selanjutnya itu batang. Batang tanaman patah tulang juga mengandung steroid dan terpenoid. Untuk buah seperti buah labu siam juga mengandung steroid. Selanjutnya itu manfaat steroid. Manfaat steroid itu ada banyak, tapi kita ambil 3 manfaat steroid yang paling banyak steroid digunakan. Yang pertama itu sebagai antiinflamasi. Steroid adalah obat anti peradangan yang sangat kuat. Obat ini bekerja dengan menghambat proses peradangan di tingkat sel, mengurangi pembekakan, kemerahan, dan nyeri. Fungsi ini menjadikannya pengobatan utama untuk berbagai kondisi peradangan seperti asma dan PPOK, rheumatoid arthritis, steroid topikal, dan penyakit radang usus. Yang kedua itu sebagai imunosupresan. Steroid dapat menekan aktivitas sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Fungsi ini sangat penting dalam penanganan penyakit autoimun dan transplantasi organ. Yang ketiga, sebagai terapi pengganti. Dalam beberapa kasus steroid digunakan untuk menggantikan hormon yang kurang, misal seperti penyakit Addison. Selanjutnya, identifikasi steroid. Ada berbagai macam cara, contohnya seperti uji kimia atau screening fitokimia, bisa juga menggunakan KLT atau spektrometri massa atau LCMS. Untuk uji kimia, menggunakan reaksi Lieberman-Burchard, ditambahkan asam sulfat pekat ke dalam ekstrak alkoholik dan kloroform, menghasilkan perubahan warna seperti cincin merah atau biru kehijauan yang menandakan bahwa adanya steroid di dalam larutan. Untuk reaksi lain juga bisa digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi spesifik pada struktur steroid. Lanjut itu ke contoh senyawa steroid. Yang pertama itu ada sterol, contohnya kolesterol dan lanosterol. Yang kedua itu hormon, contohnya itu testosteron, estrogen, progesteron, dan kortisol. Selanjutnya, pengertian terpenoid. Terpenoid merupakan senyawa yang berlimpah yang dapat ditemukan dalam tumbuhan tingkat tinggi, merupakan suatu senyawa metabolit sekunder yang terbesar ditinjau dari variasi kerangka dasar strukturnya maupun dari jumlah senyawa. Selain dalam bentuk bebas, terpenoid di alam juga dijumpai berbentuk glikosida, glikosil ester, dan iridoid. Terpenoid juga merupakan komponen utama penyusun minyak atsiri, menurut Shahidin tahun 2012. Jadi dapat kita simpulkan, terpenoid dan steroid itu merupakan metabolit sekunder yang banyak ditemui di tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke terpenoid, yaitu klasifikasinya. Klasifikasi senyawa terpenoid disesuaikan dengan jumlah satuan, contohnya seperti C5 itu himeterpen, C6 itu monoterpen, C10 itu sesquiterpen, C15 itu diterpen, C20 sesterterpen, C25 triterpen, C30 tetraterpen, dan C40 steroid menurut Bahal A 2001. Untuk sumber terpenoid, sama seperti steroid tadi, dia juga banyak ditemukan di tumbuhan. Contohnya itu seperti vesicle secretory, cell epidermis,
koma atau rambut kelenjar pada berbagai bagian tanaman, dan juga pada daun, bunga, biji, kucup, batang, dan akar. Selanjutnya itu manfaat terpenoid. Bisa digunakan sebagai anti kanker, di mana terpenoid itu menghambat pertumbuhan sel kanker, menginduksi kematian sel apoptosis, dan memodulasi jalur pensinyalan kanker. Yang kedua, dia sebagai antimikroba. Terpenoid itu efektif melawan bakteri termasuk MRSA, seperti jamur, dan parasit seperti protozoa. Terus selanjutnya itu sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Terpenoid membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Yang keempat itu antivirus. Terpenoid juga memiliki potensi melawan berbagai virus. Yang kelima itu mengatur gula darah atau hipoglikemik, di mana dia membantu mengelola diabetes. Yang keenam itu sebagai neuroprotektif atau psikofarmakologis, yang dimana terpenoid itu menunjukkan efek antikonvulsan, antidepresan, dan ansiolitik atau anti kecemasan. Terus yang terakhir sebagai aromaterapi dan kosmetik, memberikan aroma pada produk dan memiliki efek terapeutik dalam produk perawatan kesehatan. Selanjutnya itu identifikasi terpenoid. Identifikasi terpenoid itu sama dengan identifikasi steroid, tapi nanti bedanya pada hasilnya, hasil warnanya. Kalau steroid tadi kan warnanya ada cincin merah dan kehijauan. Kalau terpenoid itu lebih ke warna hijau ke biru. Dan juga untuk identifikasi terpenoid dan steroid ini, kalau menggunakan uji Lieberman-Buchat, dia juga tidak hanya mengidentifikasi steroid sama terpenoid juga, tapi dia bisa mengidentifikasi kolesterol dan steroid lainnya. Yang terakhir itu kesimpulan. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa steroid dan terpenoid adalah metabolit sekunder dari tumbuhan, tetapi perbedaannya terletak pada struktur dasarnya, di mana terpenoid tersusun dari unit isoprena atau C5 berulang yang bisa linear atau siklik dan mengandung oksigen. Sementara steroid adalah subkelas terpenoid yang memiliki struktur inti 4 cincin menyatu atau sistem siklopentana perhidrofenatren dan biasanya berasal dari triterpenoid atau 6 unit isoprena, menjadikannya lebih kompleks dan sering berfungsi sebagai hormon atau komponen membran sel, sedangkan terpenoid lebih beragam seperti minyak atsiri, sitral atau gerinol, atau pigmen, contohnya seperti karotenoid. Dan ini adalah beberapa referensi atau daftar pustaka dari materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.